Perkenalkan, nama saya Sandarangga Pamungkas, di CPL dan Nutrisi Dominansia ini akan membahas tentang penyerapan karbohidrat, penyerapan protein, kemudian ada penyerapan lipid, penyerapan kalsium dan D4 atau vitamin D, dan penyerapan Perkenalkan, nama saya Sandarangga Pamungkas, nomor 3 PM 2240701144. PJPL Pakan dan Nutrisi Non-Ruminansia ini akan membahas tentang pertama ada penyerapan karbohidrat, penyerapan protein, penyerapan lipid atau lemak, penyerapan kalsium dan vitamin D, dan penyerapan vitamin B12. Yang pertama, penyerapan karbohidrat. Penyerapan karbohidrat secara mekanis dan kimiawi dimulai dari mulut. Secara kimiawi dimulai dari mulut dengan bantuan enzim amilase. Enzim amilase ini akan membantu dalam memutus ikatan antar unit gula monomer disakarida, oligosakarida, dan pati. Amilase ini akan memecah amilosa dan amilopektin menjadi rantai glukosa yang lebih kecil, yang disebut desgretin dan maltosa. Kemudian, peningkatan konsentrasi maltosa di mulut yang dihasilkan oleh pemecahan pati tadi akan bergerak menuju lambung sehingga tidak dapat terjadi pemecahan kimia lebih lanjut karena enzim amilase tidak dapat berfungsi dalam kondisi asam yang ada di lambung. Kemudian kerusakan secara mekanis tadi yang partikel telah dipecah menjadi lebih kecil berlangsung kontraksi peristaltik yang kuat di lambung, kemudian mencampurkan karbohidrat ke dalam campuran zaim yang lebih seragam. Nah, zaim ini secara bertahap dikeluarkan ke bagian atas usus halus atau usus kecil. Setelah zaim masuk ke usus halus, usus kecil, pankreas akan berperan dalam melepaskan cairan pankreas melalui salurannya. Jus pankreas ini mengandung enzim amilase pankreas yang memulai lagi pemecahan dekstrin menjadi rantai karbohidrat yang semakin pendek. Selain itu, enzim disekresikan oleh sel-sel usus yang melapisi, yaitu villi, dan kemudian enzim-enzim ini akan secara kolektif ataupun dikenal sebagai disakaridase adalah sukrase, maltase, dan laktase. Enzim ini berfungsi, salah satunya sukrase berfungsi dalam memecah sukrosa menjadi molekul glukosa dan fruktosa. Maltase memutus ikatan antara unit glukosa maltosa, dan laktase memutus ikatan antara maltosa dan glukosa. Kemudian setelah karbohidrat dipecah secara kimiawi menjadi unit gula tunggal, karbohidrat tersebut kemudian diangkut ke dalam sel usus. Di dalam sel usus ini, terlebihnya di usus kecil atau usus halus, yang memiliki membran yang mengandung banyak protein transport untuk membawa monosakarida dan nutrisi lainnya ke dalam darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh sebagai energi untuk makhluk hidup. Kemudian ada penyerapan protein.
Penyerapan protein ini, awalnya protein bisa kita dapat dari sumber makanan seperti hewani yang kemudian akan diperkecil partikelnya di dalam mulut secara mekanis. Kemudian di dalam mulut juga akan terdapat bantuan enzim amilase untuk membantu memecahkan karbohidrat yang terdapat pada makanan yang masuk ke mulut tadi. Dalam proses pencernaan ini kemudian akan bergerak menuju lambung. Di lambung protein akan terurai agar lebih mudah dicerna. Nah, di lambung ini mulai menjalankan tugasnya dengan mengaktifkan enzim protease yang terdiri dari beberapa jenis, yakni ada pepsin, tripsin, dan chymotrypsin. Protein yang masuk tadi akan diubah oleh enzim protease menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Nah, asam amino ini bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh dan perkembangan otot. Kemudian setelah sampai di lambung, enzim pepsin akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil lagi yang disebut sebagai peptida. Saat di lambung, setelah selesai terjadi proses pencernaan, protein akan berlanjut di dalam usus kecil. Protein yang sudah diurai menjadi asam amino dan peptida di dalam lambung tadi akan bergerak masuk ke dalam usus halus yang terletak di antara lambung dan usus besar. Di saat ini, pankreas akan melepaskan enzim bikarbonat yang memiliki tugas untuk menetralkan partikel asam yang mungkin terbawa dari lambung. Nah, meski sudah dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, asam amino dan peptida masih belum bisa dicerna atau diserap, sehingga harus dicerna lagi ke bentuk yang lebih sederhana. Proses penyederhanaan ini memerlukan bantuan enzim tripsin, chymotrypsin, dan karboksipeptidase untuk mengurai asam amino dan peptida. Salah satunya menjadi protein bioaminopeptida. Setelah itu, bentuk protein yang paling sederhana ini akan diserap oleh dinding-dinding sel usus halus. Nah, di bagian dinding usus halus terdapat bagian yang disebut villi dan mikrovilli yang memudahkan penyerapan untuk selanjutnya dialirkan ke dalam darah. Aliran darah akan melewati semua sel-sel tubuh dan membagikan asam amino ke bagian yang membutuhkan di tubuh. Selanjutnya ada penyerapan lipid. Nah, proses pencernaan lemak atau lipid ini awalnya dimulai dari mulut dengan bantuan lipase lingual dan lipase pengunyah yang menghidrolisis dan memecah lipid di bagian mulut. Setelah itu, lipid akan bergerak menuju lambung. Lipid yang menuju lambung ini masih dalam bentuk trigliserida, kemudian berpindah menuju duodenum. Di sini. Di duodenum ini, lipid masih membawa keasaman dari lemak yang ada di lambung, dan keasaman lambung akan merangsang sel-sel usus halus untuk memproduksi hormon cholecystokinin, CCK, dan sekretin. Ini CCK dan sekretin. Cholecystokinin atau CCK ini akan merangsang produksi dan sekresi empedu. Cholecystokinin ini juga merangsang pelepasan enzim pankreas yang dikenal sebagai secretin juice pankreas.
Skretin akan merangsang sekresi bikarbonat dari pankreas. Nah, hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pH intraluminal menjadi ideal untuk penyerapan lipid, yaitu 6,5. Lipid yang terkena empedu dan enzim lipase pankreas kemudian akan dibantu oleh garam empedu untuk emulsifikasi lipid dengan cara melapisi bagian lipid. Nah, lipase pankreas akan membantu memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida, dan bentuk ini akan menjadi atau biasa disebut misel. Nah, misel ini berbentuk seperti bola yang terdiri dari hasil pemecahan lemak. Bahan penyusun misel di sini yaitu ada garam empedu, asam lemak, monogliserida, kolesterol, dan fosfolipid. Dalam bentuk ini, monogliserida dan asam lemak mampu diangkut dan diserap melintasi membran apikal enterosit di bagian jejunum. Di bagian jejunum ini, nah, garam empedu akan tetap berada di lumen usus karena tidak dapat diserap kembali. Nah, di sini mereka secara aktif garam empedu akan diserap melalui ileum terminal dan memasuki siklus portal ke dalam hati. Di garam empedu sini akan memasuki siklus portal menuju ke liver lagi atau hati. Nah, siklus ini biasa disebut siklus enterohepatik. Siklus enterohepatik yaitu siklus dari garam empedunya yang akan menuju hati yang kemudian akan dibuat untuk membantu lagi proses penyerahan lipid selanjutnya. Setelah itu, asam lemak dan monogliserida yang diserap di jejunum ini akan dikemas dalam sel untuk membentuk kilomikron yang matang. Nah, kilomikron ini kemudian akan berikatan dengan basolateral membran dan diangkut ke limfatik usus yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui proses difusi. Kemudian ada penyerapan kalsium dan vitamin D. Dan kita tahu vitamin D ini bisa diperoleh entah dari makanan, sinar matahari, ataupun tersedia di dalam kulit kita. Nah, di dalam kulit kita ini vitamin D masih dalam bentuk D3, vitamin D, bentuk D3. Bentuk vitamin ini bukanlah bentuk aktif. Pada awalnya vitamin D3 ini akan berpindah ke hati yang kemudian disebut clasidiol dan kemudian akan berpindah menuju ginjal untuk diolah menjadi klasitriol. Nah, kalsium dibawa ke tempat intro melalui transporter kalsium. Ia akan terikat protein di dalam sitosol yang dikenal sebagai calbindin. Ini memungkinkan kalsium diangkut melalui tempat masuk kalsium ada di sebelah kiri ini ke dalam aliran darah melalui pompa yang bergantung pada ATP ataupun memerlukan energi. Nah, kalsitriol ini penting dalam proses ini karena sebagai reseptor vitamin D atau reseptor kalsium. Kalsium sebagai reseptor. Nah, ketika kalsitriol ini mengaktifkan program genetik atau menuju nukleus genetik program ini, jadi ketika kalsitriol masuk ke nukleus, ini akan menyebabkan terjadinya aktif genetik atau genetiknya aktif. Nah, genetik program ini akan menyebabkan terjadi meningkatnya ekspresi translasi, transkripsi, dan transporter kalsium sehingga memungkinkan lebih banyak kalsium
yang akan diserap oleh tubuh. Jadi ketika karsitol sudah masuk ke nukleus, nukleus akan membuat penyerapan kalsium lebih banyak, seperti penambahan jumlah kalbintin dan merangsang agar banyak kalsium yang masuk dan dapat didistribusikan ke dalam aliran darah. Kemudian ada vitamin B12. Vitamin B12 ini biasanya didapatkan banyak berasal dari makanan-makanan hewani seperti daging, telur. Nah, kemudian untuk penyerapan vitamin B12 ini diawali di mulut dengan bantuan kelenjar saliva yang biasanya dikenal sebagai lactokoronin. Lactokoronin ini termasuk dalam transkobalamin 1. Vitamin B12 ini kemudian akan bergerak menuju lambung. Di lambung, ini akan dibantu oleh pepsinogen yang diubah menjadi pepsin dengan adanya asam klorida yang dihasilkan oleh sekresi sel parial lambung. Di sel parial lambung ini akan menyebabkan adanya pepsinogen dan menjadi pepsin atau HCl ini. Kemudian asam klorida bersama dengan pepsin akan membentuk pencernaan membebaskan vitamin B12. Nah, vitamin B12 yang bebas ini memiliki afinitas tinggi untuk mengikat R di dalam lambung, sehingga mereka berikatan membentuk kompleks pengikat R. Ketika di sini, nah, ini akan membentuk vitamin B12 kompleks R. Kemudian vitamin ini akan bergerak menuju usus halus di bagian duodenum. Di bagian duodenum ini, pankreas akan membantu mengeluarkan enzim amilase yang mengeluarkan enzim amilase dan protease yang akan memecah protein. Nah, enzim protease akan memecah pengikat R yang kemudian akan membebaskan vitamin B12 di usus halus, khususnya di bagian duodenum. Vitamin B12 yang dibebaskan ini mempunyai afinitas tinggi terhadap faktor intrinsik sehingga membentuk kompleks faktor intrinsik vitamin B12 kompleks. Jadi sampai di sini sudah tidak ada vitamin B12 yang berdekatan dengan R. Kemudian vitaminnya kan bergerak mencapai ilium. Nah, di bagian ilium ini terdapat reseptor untuk faktor intrinsik, yaitu sel ilal. Sel ini memungkinkan untuk bekerja ketika faktor intrinsik yang membawa vitamin B12 itu datang. Sel ini akan berikatan dengan reseptor faktor intrinsik yang kemudian semua ini akan menjadi edos. Jadi ketika vitamin B12 diserap, maka akan dilepaskan ke dalam plasma. Dan di dalam plasma, di dalam plasma ini, vitamin B12 akan berikatan dengan protein plasma yang disebut transkobalamin 2. Transkobalamin 2 ini memegang sekitar 20% dalam penyerapan vitamin B12 ini, di mana 80% penyerapannya ini ada diakibatkan oleh transkobalamin 1 yang membentuk R vitamin B12.
Nah, transkobalamin 2 ini berfungsi dalam mengantarkan vitamin B12 ke seluruh jaringan tubuh. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak salah atau salah kata, mohon maaf.